Ya, haleluya. Oh, haleluya. Hari ini saya bicara tentang Roh Kudus panjang hari, ya, mulai dengan Roh Kudus pribadi Allah yang hidup, ya. Karena tadi pagi saya sampaikan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain." Apakah Yesus nggak cukup bagi kita? Ya, dikatakan seorang penolong, seorang itu berarti punya kehidupan, betul? Seorang itu berarti sesuatu yang lain yang Tuhan tambahkan di hidup kita. Ya, tadi saya kasih sebuah pelajaran Trinitas dengan sangat sederhana. Banyak orang itu salah menafsirkan Trinitas. Trinitas itu menggambarkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus seperti saya Samuel, saya seorang papa, saya seorang suami, saya juga seorang gembala. Nah, itu Trinitas yang salah. Enggak begitu. Kalau begitu artinya satu itu ya cuma satu orang, cuman fungsinya aja yang berbeda-beda. Tapi Trinitas itu seperti lambang segitiga. Setiap garis yang ditarik itu adalah sebuah garis. Kalau itu ditarik satu garis ini, dia adalah satu garis. Satu garis lagi, kalau kita lihat satu garis itu dipisah-pisah, maka menjadi 3 garis, betul ya? Tapi mereka satu kesatuan. Melihat Allah Bapa ya satu dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Lah banyak orang itu, Pak, mainnya di situ aja, jangan dipindah-pindah kunci ya Pak, di situ aja. Jadi, sorry ya, pokoknya nada berbeda, saya kan berbeda. Ya jadi kembali lagi, itu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Setiap garis itu melambangkan sebuah pribadi. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain," artinya ada pribadi Allah yang ketiga yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan akan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dan siapa yang mendengarkan kata-kata Tuhan, mendengarkan perintahnya, maka Tuhan Yesus sendiri yang minta kepada Bapa, "Kirimkan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang itu." Lah, pertanyaan sederhana, kenapa perlu penolong yang lain untuk menyertai kita? Apakah Yesus gak cukup? Ketika kita percaya sama Tuhan, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Tapi masalahnya ketika kita terima keselamatan, ketika kita percaya Yesus, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya keselamatan. Tapi masalahnya dalam hidup ini kita nggak langsung tutup mata, ketemu Bapa, enggak. Kita masih menghidupi hidup kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan kalau kita hidup dalam sehari-hari, kadang-kadang namanya domba itu bisa terlepas. Bahkan di level Petrus aja, Tuhan berkata, "Kamu akan menyangkal aku." Petrus berkata, "Sekali-kali tidak. Bahkan aku akan mati, rela mati untuk engkau." Tapi Tuhan berkata apa? "Nanti sebelum ayam berkokok, 3 kali kamu akan sangkal aku. Dan kalau kamu sudah menyangkal aku, ketika kamu sudah insaf," kata Tuhan, "kuatkan saudara-saudaramu yang lain." Dalam hidup ini perlu Roh Kudus tinggal di hidup kita supaya apa? Dia bisa mendirect kita. Karena dalam hidup ini bangun tidur pun dihadapkan dengan pilihan. Mau mencari Tuhan atau mencari handphone kita. Siapa yang selalu mencari handphone? Aku gak pengen cari handphone loh, aku pengen cari Tuhan. Cari gitar. Tapi gitar gak ada, adanya handphone. Handphone itu yang membuat aku tersita di situ. Itu kan pilihan. Bisa tangkap ini ya. Kita ini perlu direct, perlu sebuah arahan. Makanya Tuhan Yesus lihat ini murid-murid kalau ditinggal Yesus naik ke surga, kalau Roh Kudus nggak dikirimkan, maka orang-orang ini bisa menjadi salah arah. Mereka nggak punya direction lagi yang jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Karya keselamatan nggak bisa sampai ke ujung bumi. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu nggak? Saya tadi bilang tadi pagi, Roh Kudus itu selalu dianaktirikan. Karena orang lebih suka menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut nama Allah Bapa, tapi untuk menyebut Allah Roh Kudus itu jarang. Bahkan ada lagi yang berkata Roh Kudus itu dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Ya, lebih tepatnya mana? 2000 tahun lebih atau 2000 lebih? Whatever lah ya. 2000 tahun lebih yang lalu. Ketika Pentakosta, ya itu aja Roh Kudus dicurahkan. No. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia tinggal, Dia nggak cuma bersama dengan kita, Dia tinggal di dalam kita. Makanya kita perlu Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalau dia adalah sebuah pribadi, maka dia nyata di hidup kita, saudara. Makanya tadi pagi saya bilang Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup. Kalau dia pribadi Allah yang hidup, kita pasti harus mencari dia setiap hari, setiap saat. Ya. Kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Pak, kalau saya di mobil ngalami lawatan Tuhan itu apakah benar ya, Pak? Iya benar, tapi saya buka mata loh, Pak. Ya enggak mungkin karena setir mobil menutup mata, dilawat Tuhan, tutup mata. Besar kemungkinan nanti gitu ketemu Tuhan langsung. Do you understand what I mean? Ya. Pak, masa bisa? Tapi kalau Anda tiap-tiap hari satu dunia di mobil terus, berarti Anda enggak punya jam khusus dong bersama Tuhan. Itu juga enggak boleh, enggak tepat. Anda harus cari Tuhan, bangun tidur, cari Tuhan. Enggak apa-apa, enggak bisa gitar, enggak apa-apa cari lagu. Tadi pagi saya ajarkan, cari lagu-lagu itu yang bukan cuma sekedar pujian yang dinyanyikan, tapi ada kata-kata yang menyampaikan isi hati kita. Jamah hatiku, kayak tadi lagu yang kita nyanyikan ini. Tadi pagi saya ajar kayak lagu Ku Ingin Selalu Bersekutu Denganmu. Itu juga bicara tentang hubungan yang intim bersama Tuhan. Bahwa aku haus akan Engkau. Orang kalau memulainya dengan Tuhan, pasti sepanjang hari itu Tuhan akan menjaga orang itu, saudara. Katakan amin. Ya. Dan ibadah kedua ini saya menyampaikan bahwa pemberian yang terbaik. Pemberian itu macam-macam, ada pemberian yang baik, ada pemberian yang terbaik. Nanti kita akan bahas itu. Nanti sore saya akan bicara tentang Roh Kudus penolong kita, dan nanti terakhir bertumbuh secara rohani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan bertumbuh secara rohani. Ya, makanya jangan puas jadi orang Kristen yang cuma bergereja setiap minggu tapi nggak ada pertumbuhan. Anda harus kejar pertumbuhan. Ya, sama seperti Tuhan lihat pohon ara, ketika dilihat pohon ara itu lebat daunnya, Tuhan pikir sudah berbuah. Tapi ternyata nggak berbuah, dia cuma gemuk pohonnya. Saya pernah khotbahkan, pohon kalau bertumbuh, tanda-tandanya daunnya lebat. Tapi pohon yang seperti itu Tuhan tidak berkenan juga. Kenapa? Kalau pohon itu bertumbuh, yang diuntungkan adalah pohon itu. Yang Tuhan mau kita itu berbuah. Kalau berbuah itu bukan pohon itu yang untung, orang lain yang menikmatinya. Berkat itu bisa dikecap. Makanya dalam hidup kita mengenal Roh Kudus, salah satu tanda orang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, selain punya karunia roh, ada buah roh yang dihasilkan. Lebih sabar, lebih apalagi bisa menguasai diri, lebih apalagi. Kalau Anda sedikit-sedikit tersinggungan, terus Anda berkata, Roh Kudus memang buat saya marah. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus, roh kedagingan. Karena Roh Kudus kalau tinggal dalam hidup seseorang, ada buah roh yang dihasilkan. Makanya ketika buah roh itu keluar dari hidup kita, orang lain yang bisa menikmatinya. Aku bersyukur ya, suamiku bisa lebih sabar sekarang. Aku bersyukur ya, aku lihat istriku bisa menguasai diri. Waduh, itu blessing itu selalu dinikmati oleh sekelilingnya lebih dulu, saudara. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Oke, kita buka langsung aja ya. Di dalam Lukas 11, ayat 9 sampai ayat 13, pemberian yang terbaik. Kalau Anda lihat dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu dikasih judul sama para penerjemah, judulnya adalah berdoa, tentang hal berdoa. Ya, Lukas 11 ayat 9 ayat 13 dikatakan, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Siapa yang suka ayat ini? Loh, enggak semua orang. Apakah tertidur di sini? Siapa yang suka ayat ini? Oh, semua pasti suka lah ya. Apalagi yang minta-minta ini, minta kepada Tuhan lagi. Waduh, senang sekali kita. Apa gambaran kita ketika terima ayat ini? Aku pingin rumah, pingin punya pasangan hidup, yang masih single-single. Pingin apa lagi? Pingin usahanya diberkati, betul? Pingin punya anak 10. Enggak ya, enggak ada ya.
Kalau ngomong tentang doa, yang kita ingat selalu adalah jawaban doa. Yang kita selalu ingat adalah kita berharap sesuatu, kita mendapatkan. Nggak salah itu. Tapi kita coba lihat ayat di bawahnya lagi, menarik ya. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Ya, Bapa di dunia aja, anaknya minta apa, pasti didengarkan. Ya. Anak saya pernah suatu kali minta arum manis. Ya. Tahu arum manis? Zaman kita yang masih ingat, yang sekarang jualannya sudah di supermarket. Ya. Tapi zaman saya dulu jualannya sambil main biola, ngikok, ngikok, ngikok. Itu sehat nggak saudara? Ada orang tadi sini. Sehat apa enggak? Sehat apa enggak? Enggak. Kenapa enggak sehat? Apalagi dengan dunia sosmed sekarang. Tahu pelajaran, semua orang bisa jadi praktisi, semua orang bisa ngasih ilmu pengetahuan. Kenapa enggak sehat? Karena itu gula yang dimakan. Betul ya, zaman dulu makanan kita kok gula semua ya. Zaman sekarang kalau mau beli apa-apa dilihat dulu, 0 kalori atau berapa nih. Sekarang gitu, tapi zaman dulu gak ada itu. Sometimes anak saya minta, gak mungkin anak saya, Pak minta arum manis, tiba-tiba saya kasih pepaya. Nih, sama-sama manis. Beda, yang satu sehat. Sometimes ketika dia minta, mungkin gak sehat, tapi sesekali bolehlah. Namanya papa itu selalu ingin kasih yang terbaik. Tadi saya bawa lemper, ya di bawah ada lemper. Lemper itu, saya sudah dikasih kode, jangan nyomong gitu ya. Saya tahu ketika lihat lemper itu, tidak usah diminta, saya ngerti, ini kesukaan siapa, saya paling ngerti. Ya, kita kesukaannya bertiga. Saya suka lemper. Ini bukan pesan sponsor ya, jangan dikirim lemper ya ke saya. Jangan. Ya. Saya begitu lihat lemper saya tahu. Salah satu anak saya suka lemper. Saya enggak mungkin kasih lemper ke Kelin, enggak mungkin. Karena saya tahu Kelin enggak suka lemper. Suka juga. Ternyata kita sama-sama suka lemper. Ya. Kasih itu. Namanya papa itu selalu ingin kasih yang ke anaknya. Tapi lemper apakah pemberian yang terbaik? Bukan. Kalau tanya tentang hal berdoa, semua orang punya macam-macam doanya. Saya selalu berdoa, Tuhan di ibadah kita ada orang sakit disembuhkan. Tuhan kalau ada orang punya masalah, Tuhan Engkau pasti akan mendengarkan. Tadi pagi pun pulang dari selesai membagi firman, turun bawah saya sudah ditunggu sama ibu-ibu. Dan ibu itu berkata gini, Pastor Sam, saya kenal ibu itu tiap minggu minta didoakan. Doakan saya ya. Terus pertanyaannya gini, Pastor Sam, doa saya ini selalu sama, penyakitnya sama. Pastor Sam mau enggak doakan saya tiap minggu? Gak apa-apa Bu, saya akan doakan. Jadi saya mendoakan yang sama seperti minggu lalu. Ya. Namanya seorang papa itu, pengen kasih yang terbaik buat anaknya. Betul, papa-papa? Loh, halo? Papa-papa, ini yang disebut bapak, karena bapak mungkin banyak yang bekerja, dia yang punya uang seolah-olah dia yang dipakai. Bapak juga gambaran tentang Tuhan. Bapak di dunia tahu memberi yang baik buat anaknya. Coba lihat ya, ini ayat ini menarik. Dikatakan begini, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Tidak mungkin, Bapak di dunia aja tahu memberi yang baik. Jadi, perhatikan, jika kamu yang jahat, yang tidak sempurna, kalau saya boleh tambah ya, yang terbatas, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Anda baca ayat ini, ada sesuatu yang janggal enggak? Dari Tuhan Yesus ngomong tentang hal berdoa, ketika ngomong tentang berdoa, orang gambarannya macam-macam. Aku sakit, aku butuh disembuhkan. Aku belum makan, aku ingin makan. Macam-macam pokoknya doa itu. Setiap orang tuh punya doanya masing-masing. Tapi yang luar biasanya, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong sesuatu yang berbeda. Dikatakan ini,
Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Anda gak curiga, ini ayat ini kok tiba-tiba ngomong tentang Roh Kudus ya? Tuhan itu tahu siapa kita di dalam kita. Tadi saya katakan begitu saya pegang lemper, saya langsung tahu ini siapa yang suka ini. Tapi lemper apakah yang terbaik? Enggak. Saya kalau ditanya apa yang terbaik buat anak-anak saya pertama-tama pasti saya akan kasih yang paling terbaik. Itu bukan lemper. Lemper itu hanya itu paling belakang ibarat itu ya. Kalau saya ada salad, tak kasih salad gitu ya. Apakah salad yang terbaik? Bukan itu yang terbaik. Yang terbaik buat anak saya apa? Saya pasti akan bawa mereka pertama-tama adalah mengenal Tuhan lebih lagi. Mereka harus takut akan Tuhan. Selain kedua adalah kebutuhan pokoknya apa? Pokoknya akan sebagai orang tuanya, ini anak saya akan tanggung jawab. Menyediakan rumah, mereka bisa tidur dengan nyenyak, saya kasih makan, saya kasih itu. Karena Bapak itu tahu. Tapi kalau Bapak lebih lagi, saya akan pikirkan saya akan kasih anak saya adalah takut akan Tuhan, warisan takut akan Tuhan. Itu yang pertama-tama. Nah, Yesus itu melihat bahwa manusia ini ada satu kebutuhan yang paling penting. Selain daripada kebutuhan-kebutuhan tadi tambahan-tambahan, kepingin jawaban doa dan segala macam. Yang Tuhan mau kasih adalah Roh Kudusnya di dalam kita, saudara. Halo? Orang tanya sama saya gini, Bapak takut apa? Saya takutnya banyak, tadi pagi saya buka bocoran, saya takut fobia ketinggian. Ya kalau lihat ketinggian itu, apalagi kalau sudah intip-intip gini, semeriwing. Ya. Tapi enggak tahu kenapa tambah tua, tambah enggak takut. Ya, tapi untungnya saya masih enggak mau mencoba untuk aneh-aneh gitu aja ya. Roller coaster tidak mempengaruhi keselamatan surgawi, jadi saya enggak mau main itu ya. Tapi tambah tua tambah enggak takut. Jarum saya takut. Makanya kalau orang ngomong jarum, periksa darah segala macam, saya itu bisa kayak merasa boleh enggak aku pindah dari tempat ini. Tapi tambah tua juga tambah enggak takut. Ya, meskipun ngeri-ngeri itu karena trauma di masa lalu, tapi saya tetap akan memberikan tangan saya, itu perlu saya akan memberikan tangan saya sambil kasih pesan sponsor, jangan sakit-sakit ya, gitu. Tapi kalau orang tanya, Pak takutnya apa? Saya takut kehilangan Tuhan. Kalau saya tidak punya Tuhan, betapa ngerinya hidup ini. Di mana ya saya melihat ada satu orang, itu dia itu bisa melihat orang itu ngeri hidup ini tanpa Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kirim aku orang-orang yang mau bunuh diri datang kepadaku. Dikirim Tuhan sungguhan orang-orang mau bunuh diri. Dalam 1 minggu ada 2 orang datang ke saya, enggak janjian, enggak kenal, tiba-tiba datang. Tiba-tiba saya cari pendeta di sini, saya tanya kenapa? Saya mau bunuh diri. Orang kalau enggak punya Tuhan, macam-macam saudara. Tuhan tahu, selain pemberian, memang kamu mungkin butuh rumah, iya aku pengen kamu kasih kamu rumah. Ada yang butuh pekerjaan yang lebih baik, iya aku pengen kamu punya pekerjaan yang lebih baik. Tapi Tuhan mau ngomong sama kita gini, tapi aku punya yang lebih baik. Apa? Kalau kamu punya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Yang dengar khotbah saya tadi pagi, Roh Kudus itu kan seorang penolong. Yesus melihat bahwa kita ini ada kurang, tanpa Roh Kudus di dalam kita, ada yang kurang. Makanya ketika ngomong tentang Roh Kudus, Tuhan ajarkan begini. Coba perhatikan ya, dikatakan begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau baca dalam bahasa Indonesia nggak melihat apa-apa. Tapi kalau Anda baca dalam terjemahan yang asli, itu kata meminta, itu bukan cuma minta Roh Kudus, nggak dapat, ya sudahlah, baik. Nggak gitu. Ayatnya itu tafsirnya mengatakan begini, mintalah dan terus meminta. Carilah dan teruslah mencari. Ketoklah pintu, kalau itu penting bagimu, Anda akan cari. Orang kalau ngetok pintu malam-malam, biasanya apa? Kalau sampai ganggu orang tidur itu biasanya apa? Minta nasi pecel. Oh, dilempar batu Anda. Ya, ada apa? Ada makanan bigul enggak? Wah, ambilkan baskom, pior. Tapi ini ayat, kalau Anda baca di ayat di atasnya, itu Tuhan ajarkan kita dalam hal kegigihan minta itu, minta Roh Kudus, bukan minta yang lain. Disuruh mintanya itu seperti orang yang enggak tahu malu,
Mintanya alasannya gini, dia kedatangan orang di rumahnya, nanti baca ya di ayat itu di atasnya. Dia ada orang datang ke rumahnya, dia nggak punya makanan, ketok pintu di rumah tetangganya, minta roti. Gak penting sebetulnya. Untungnya gak penting aja, dia ketok pintu. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, meskipun orangnya itu tidur karena ketok pintunya malam, tapi karena sahabatnya gak tahu malu ini, dia ketok pintu, minta roti. Padahal kayaknya gak penting bagi kita. Orang yang tidur pun akan bangun, akan memberikan. Terus Tuhan ngomong, kalau Bapamu yang di dunia ini aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Tapi Anda harus lihat Roh Kudus itu penting bagi kita. Saya agak susah menjelaskannya ini. Bukan agak susah sih, karena saya nggak lihat amin. Ini antara masuk apa nggak masuk sih juga bingung saya. Roh Kudus itu penting nggak sih bagi kita? Saya suka salah satu tokoh yang saya suka, yang saya belajar banyak, pastinya Pastor Philip saya belajar banyak sama beliau. Makanya saya jadi ingat kata-kata beliau, kalau dalam dunia ini semua diambil, Pastor Philip minta satu, aku minta satu yang nggak mau diambil. Kalau boleh tak pertanyaan itu adalah karunia berbahasa roh, berdoa di dalam Tuhan. Berdoa, karena itu penting bagi kita. Roh Kudus itu penting. Tapi ada satu hamba Tuhan yang saya baca biografinya. Itu luar biasa, bukan gembala, seorang evangelis. Dia itu tiap hari peka mendengar suara Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang kasih perintah ke dia. Kamu pergi naik kereta ke sana. Nggak tahu dia naik kereta itu seperti apa, pokoknya dia naik di kereta itu. Nanti dia duduk di situ nungguin, nggak ada apa-apa. Sementara banyak orang datang dan pergi di dalam kereta itu. Dia pikir, kok Tuhan nggak ngomong lagi ya? Ya sudahlah, dia mau turun dari kereta itu. Begitu dia turun dari kereta itu, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, itu kamu ngomong sama ibu dan anak itu, bilang, Jesus love you, Yesus mengasihimu. Sederhana kata-kata dia, Yesus mengasihimu. Tiba-tiba ibu dan anak itu menangis. Mau tahu kenapa? Ibu dan anak itu mau bunuh diri, mau lompat dari kereta. Tuhan hanya suruh hamba Tuhan ini pergi ke kereta itu untuk menyampaikan pesan sederhana, Yesus mengasihimu. Orang kalau punya Roh Kudus, itu yang terbaik saudara. Dan untuk menerima Roh Kudus, Anda perlu gigih memintanya. Halo, katakan amin. Anda punya Roh Kudus, tidak apa-apa lah. Jangan, itu roh diberikan, dijanjikan untuk kita. Saya pernah janjiin anak saya, gak ada di sini anaknya, untuk berenang. Nanti kapan kita renang ya, makanya hati-hati ya, janji itu adalah utang. Dan utang itu harus dibayar. Jangan utang, Tuhan aku berdoa supaya dia amnesia, supaya dia ingat utangku. Doa kayak begitu gak didengarkan. Ya, saya janji untuk berenang, tapi papanya kerepotan, ya, padat acaranya. Suatu hari anak saya gak terima, karena papanya janji sudah sebulan belum renang-renang. Yang dilakukan adalah suatu sore, di waktu saya pulang kerja, masih pakai dasi. Zaman itu kita full timer pakai dasi dari Selasa dan Rabu. Baru pakai dasi, masih dasinya melekat. Uang rumah saya sama kantor itu, kantor gereja cuma 3 kilo, dekat sekali kan. Jadi saya nggak lepas dasi saya, pulang di rumah. Begitu pulang di rumah, ada satu anak perempuan menyambut saya. Kanannya papan buat renang, dan pakai pakaian renang. Terus dia bilang gini, renang gitu. Saya bilang, papa masih pulang kerja nih. Pokoknya renang. Nah, saya mikir, ini kolam renangnya tutup di dekat perumahan kami itu ada kolam renang untuk publik. Itu tutup, tinggal hanya setengah jam. Tapi anak saya berkata, renang. Papa yang capek pulang kerja ini tahu nggak apa yang terjadi? Langsung cepat-cepat ganti baju, langsung ngantar anak saya renang. Hanya 15 menit, saudara. Untuk yang begitu aja, Papa di dunia tetap genapi. Tapi di sini ada sesuatu yang lebih besar. Ada yang lebih berguna daripada cuman dapat rumah, dapat ini. Penting nggak? Penting. Tapi kalau ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu yang menolong kita nanti. Makanya khotbah sore nanti saya adalah Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia menolong kita. Dia membantu kita, dia menghibur kita. Seandainya di dalam seluruh gereja ini semua orang dekat dengan Roh Kudus, maka pekerjaan pendeta akan lebih ringan. Jadi saya katakan kalau orang punya masalah, yang dicari siapa? Pendeta. Yang dicari siapa? Pemimpinnya. Kenapa nggak cari Roh Kudus? Dia ada di dalam kita. Dia Tuhan. Dia pelindung kita.
Makanya Yesus berkata ini, kalau aku pergi dia akan datang, kalau aku nggak pergi dia nggak akan datang. Karena Roh Kudus dan Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Mereka bekerja bersama-sama. Yesus harus terangkat ke surga, selesai tugasnya, dia baru kirimkan Roh Kudusnya bersama kita. Karena Yesus tahu kalau jemaat tidak ada Roh Kudus di dalamnya, kita ini seperti domba, betul ya, gambaran kita dengan Tuhan itu kan kita domba, dia adalah Tuhan. Kita domba, dia adalah gembala. Dan gembala itu selalu punya tongkatnya, bukan cuma gini, berpegangan tongkat, ada lengkungannya. Kenapa lengkungan? Karena namanya domba kadang-kadang mudah tersesat. Sometimes gembala itu perlu tarik dari leher, dengan tongkat itu di lehernya domba. Mbak, sini mbak, kamu jangan kemana-mana. Lah makanya dalam hidup ini kalau tidak ada Roh Kudus, kita ini mudah liar saudara kemana-mana. Roh Kudus itu penting bagi kita saudara. Amin. Yang belum terima Roh Kudus, saya mau kasih tahu tanda-tandanya. Karena karunia Roh Kudus itu tanda-tandanya adalah orang yang dibaptis Roh Kudus pasti ada karunia yang menyertai. Tiap karunia berbeda-beda yang mendapatkannya. Ada karunia iman, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada hikmat, ada karunia berkata-kata berbahasa roh, tapi bahasa roh minta Anda harus mengalami bahasa roh itu. Kenapa? Nanti khotbah saya nanti sore. Karena roh itu akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan. Sometimes dalam hidup ini kita nggak tahu cara berdoa. Pendeta pernah nggak bisa berdoa? Pernah. Saya pernah satu waktu nggak bisa berdoa, tapi saya tahu hati saya ini nggak tenang. Nggak tenang, ada gelisah di hati saya. Saya mengerti, ini waktunya saya berdoa. Saya nggak bisa pakai lagi bahasa Indonesia, saya berdoa berbahasa roh, saya berdoa berbahasa roh. Makanya saya katakan, ada orang bahkan mendukakan dengan dia mengata-ngatai itu ngomong apa, pakai ditiru-tiru, itu nggak tepat juga. Siapa kita bisa menghakimin orang? Karena kita nggak tahu siap di dalam hati orang itu. Tapi jelas Paulus berkata, ketika kita berdoa dengan roh kita, itu bukan untuk orang lain memang, untuk membangun kita yang dibangun. Nanti Tuhan yang menyelidiki apa yang kita doakan itu. Kita pun nggak ngerti, tapi Tuhan tahu apa yang kita doakan. Saya kalau ngalami gitu, tidak ada kata lain, saya akan berdoa berbahasa roh, saya berbahasa roh. Sampai kapan? Sampai saya tenang hati saya. Dan entah anehnya adalah, saya percaya nggak ada yang kebetulan. Anehnya itu nanti ada peristiwa-peristiwa yang di depan itu nanti apa. Tuhan itu sudah kasih tahu ke kita duluan, lebih dulu ke kita. Itulah Tuhan itu ajaibnya seperti itu. Makanya dalam hidup ini saya tidak kepingin yang lain. Saya ingin Roh Kudus. Dan kalau dia tinggal di hidup saya, pasti salah satu tandanya adalah buah roh dihasilkan di hidup saya. Saya akan lebih sabar, saya akan lebih bisa menguasai diri saya lebih punya kasih. Ya, saya tadi naik mobil di pagi-pagi sendirian, tiba-tiba ada orang mobil siksak nutup mobil saya, set gitu. Awalnya saya pikir dia mau ngebut, ternyata enggak. Habis ngebut terus dia pelan sambil kiri kanan. Kepingin tak bel itu, kepingin tak bel. Saya mikirnya, pertama-tama mikirnya gini, aku pendeta. Mau tak bel saudara, pingin tak salib tuh saya gantian di depannya gitu ya. Itu bukan pendeta, itu pendekar ya. Pingin tak bel, habis nyalip nutupin jalan saya kan jadi ngerem, dia ikut ngerem. Tapi tiba-tiba ya, mau agak jengkel itu, saya mikir, oh mungkin orang ini lagi pegang handphone mungkin ya, atau mungkin lagi ngobrol, jadi dia nggak fokus gitu ya. Jadi ya sabar. Pingin tak lirik, tapi nggak usah lirik, ngapain? Kan saya nyalip akhirnya, nggak usah dilirik. Kadang-kadang itu tiba-tiba itu kayak ada remnya gitu loh. Apakah saya nggak bisa marah? Saya bisa marah. Saya juga manusia biasa, ya kan? Tapi kayak ada rem untuk berkata no Sam, no. Sekalipun kadang-kadang saya mungkin disakitin orang segergetan, rasanya mau marah, nggak usah wis. Kadang-kadang antara daging dan roh ini saling bergejolak. Tapi saya minta Tuhan pimpin aku dengan rohmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami perlu Engkau Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, apa yang kita perlu takutkan?
Pertanyaan sederhana, mengapa Roh Kudus itu yang terbaik? Yang pertama, coba buka. Ini saudara. Karena Roh Kudus kalau dia datang, tugasnya adalah dia akan menginsafkan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak pernah berdosa? Angkat tangannya. Ada yang tidak pernah berdosa? Angkat tangannya. Kalau ada yang angkat tangan, kan kita tahu dosanya apa? Dosa bohong. Saya nggak pernah berdosa. Hati-hati dengan orang yang berkata, saya nggak pernah. Bahaya kalau orang ngomong nggak pernah itu, besar kemungkinan dia sering, cuma dia nggak ngaku. Makanya kita tuh jangan. Tidak ada orang tidak pernah jatuh dalam dosa. Orang paling dekat dengan Tuhan pun namanya Daud jatuh dalam dosa. Orang yang disebut lembut hatinya namanya Musa marah juga. Siapa lagi coba? Tidak ada orang yang sempurna. Di Alkitab banyak orangnya juga nggak sempurna. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia akan menginsafkan kita dari segala dosa. Makanya tadi yang saya katakan Petrus ketika dia habis sangkal Yesus, Tuhan Yesus itu berkata ini, kalau kamu sudah kembali Petrus, kuatkan saudara-saudara. Kalau kamu sudah insaf, kata-kata Tuhan, kalau kamu sudah insaf Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Kita perlu Roh Kudus supaya apa? Supaya mengingatkan kita, kamu tidak boleh. Makanya saya bilang dosanya pendeta itu bukan lakukan ini, lakukan itu. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati bisa dosa kesombongan, dosa ngomong pendeta. Antar sigi L atau TL atau coach, sigimu berapa? Oh sigiku baru 70, aku kemarin 85. Oh kemarin aku KKR 120, aku 150. Terus untuk apa gitu loh? Masa nggak ada sign di situ berkata, kamu ngomong apa? Saya sering ngalami kayak gitu. Tiba-tiba ada suara di situ. Kamu ngomong apa? Untuk apa itu? Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Coba kita buka. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus secara daging akan terbatas. Secara manusia dia terbatas. Meskipun dia penuh kuasa, tapi dia terbatas. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Tuhan tidak naik ke surga, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan ya, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia, apa saudara? Akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Petrus ketika dia tahu itu Yesus yang dia sangkal, puji Tuhannya adalah Petrus, dia datang kepada Tuhan. Roh Kudus, salah satu tugas Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Buat apa kita punya seluruh dunia? Ya kalau Anda cuma minta berkat, tapi kalau nggak diimbangi Anda punya Roh Kudus dalam hidup Anda, jangan-jangan berkat itu nanti membuat Anda nggak mengenal Tuhan lagi. Bisa tanggap ini nggak? Kalau Anda cuma minta berkat, minta sesuatu, minta promosi, jabatan, ujian manusia itu kan 3 harta, apalagi tahta, dan jangan bilang wanita ya, seksualitas. Mau pria, mau wanita semua dicobai, 3 Kalau kita nggak punya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, siapa yang ingatkan kita bahwa ini dosa? Jangan kamu lakukan. Agak mengerikan loh, kadang-kadang kalau di luar sana itu, ya kadang-kadang kebenaran pun bisa diputar balikkan menjadi sebuah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Makanya kalau ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita bisa menimbang-nimbang. Ini benar apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Saya tuh sering kali datang kepada Tuhan karena saya paling ngeri, karena saya ini gembala. Kalau gembala itu kan banyak orang kan tanyanya ke kita. Menurut Bapak ini boleh apa enggak boleh? Lah kan bingung, dosanya ditaruh di saya. Memutuskan sesuatu itu kan kadang-kadang kalau enggak hati-hati kan bahaya di situ. Saya tuh sering ngomong sama Tuhan, aku enggak mampu loh, aku enggak bisa tanpa Engkau. Kasih aku hikmatmu untuk bisa menimbang, ini jemaatmu, ini umatmu. Tapi kalau ngomong tentang dosa, ini enggak ngomong tentang orang lain, tentang diri kita. Kita tuh tahu siapa kita. Makanya karena 24 jam dia bersama kita. Ada rambu-rambu pasti di hidup kita. No, kamu gak boleh. Ada orang, sekarang kan banyak sosmed itu suami takut istri. Kapan takut istri? Ada yang disenggol-senggol, di suami takut istri. Kapan takut istri? Ketika istrinya ada di sebelahnya. Ya, ini sosmed ya. Tapi kalau istrinya gak ada, kalau ada istrinya, ada tapal kuda.
lurus, fokus. Lihat ke depan. Pria itu kan lemah di mata. Lihatnya ke depan. Pokoknya lihat ke depan. Mau ada apa, kadang-kadang ujian datang. Itu cantik enggak? Bahaya itu. Kalau Anda berkata, cantik, loh kamu lihat ya? Wah, kena Anda. Ya kan? Banyak jebakan di situ. Ya. Ini saya lihat di sosmed ya. Istri saya nggak mencoba di situ. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda. Tapi berapa banyak orang yang lihat ke depan kalau ada istrinya. Tapi kalau nggak ada istrinya, mulai lihat kiri, kanan, bandingkan orang lain. Itu lebih cantik ya segala macam. Anda perlu Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Tidak ada orang tahu itu. Baru niat hati aja sudah tahu Roh Kudus itu alarm. Tetet. Itu ada alarmnya di situ. Ada alarm. Segala makanan sekarang nggak ada haram dan halal ya. Bagi kita semuanya menjadi halal ya. Tapi tidak semua makanan tak makan. Hal sederhana. Saya ini orang Surabaya. Semua organ tubuh dalam sapi itu bisa dimakan. Nggak percaya dari sop buntut sampai otak sapi, kan dari ujung ke ujung itu bisa dimakan. Dan nggak apa-apa itu halal. Tapi saya ngomong sama diri, kamu mau melayani sampai kapan? Mau setahun, 2 tahun? Atau cuma mau 3 tahun? Atau kamu mau selamanya? Ada alarm itu untuk mengingatin, tidak semua kamu makan, meskipun itu boleh makan. Jangan dimakan. Nah, itu butuh Roh Kudus juga untuk kasih hikmat. Jangan. Kalau ingat keinginan daging saya, pengen tak makan otak itu. Ya apalagi kalau tiba-tiba ada orang malam-malam muncul sosmed, celing. Apalagi mengirimnya di grup, celing. Nasi ada paru-paru, sambelnya, babat dan kawan-kawan. Orang Surabaya itu rasanya pengen tak makan itu. Tapi ngomong, tidak usah. Ada remnya di sini. Ini hanya hanya yang sederhananya ya, tapi yang lebih dari itu, ia mengisafkan kita akan dosa. Mau marah suami istri, aku nggak mau nyapa, biarin besok sampai besok atau tahun depan. Nggak akan tahan. Enggak, ngapain? Saya selalu puji Tuhannya saya, karena saya hamba Tuhan. Apakah ada beda pendapat dengan Mas Rani? Mungkin bisa ada beda pendapat. Tapi karena kita nih hamba Tuhan, kita selalu cepat akhirnya berpikirnya, kan nggak mungkin khotbah di depan orang, tapi ternyata menyimpan sesuatu kan nggak mungkin. Alarm itu bunyi, titit, nggak usah. Makanya nggak penting. Kita kalau beda pendapat, cepat sekali minta maaf. Nggak perlu tunggu lama-lama. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu nggak saudara? Kalau dia datang, menginsafkan kita akan dosa. Buat apa Anda punya segalanya di dunia ini? Kalau tolak ukur orang itu kesuksesan dari mobilnya apa, rumahnya apa, hartanya berapa. Tapi itu bukan kesuksesan di mata Tuhan. Anda boleh punya semuanya, tapi hidupmu kalau jatuh bangun dalam dosa, nothing akhirnya. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Setiap saat, setiap waktu, ya Tuhan, ku perlukan Roh Kudus. Diberi pemuncul lagi itu. Terus apa? Ku mau ikut naran. Terus apa? Tuntunanmu, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam apa? Pengurapanmu. Kita perlu Roh Kudus. Ingatkan kita, no, enggak boleh Sam, jangan lakukan itu. No Sam, menginsafkan kita akan dosa. Ya, saya enggak mau kelihatannya baik-baik tapi ujungnya menuju maut. Makanya saya perlu Roh Kudus. Kadang orang itu kalau enggak dia hati-hati bahaya. Poin kedua, ada hubungannya soalnya. Yang kedua, kenapa Roh Kudus itu menjadi berkat yang terbaik? Karena yang kedua, karena Roh Kudus, perhatikan ya. Oh saya berarti nanti yang ketiga dan yang keempat ya. Yang kedua, ini aja dulu. Yang kedua adalah, sebentar. Oh iya betul ini. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Coba kita buka dulu ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 13-14. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus datang di hidup kita, dia adalah roh kebenaran. Tahu roh kebenaran, paling gampang gini. Suatu hari ada sida-sida Ethiopia lagi naik kereta, pembesar Sri Kandake, di Kisah Para Rasul dikatakan. Dia buka kitab Yesaya, baca firman, tapi nggak ngerti. Filipus, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalau Anda lihat Filipus, apa pelayanan Filipus? Dia pelayanannya untuk, mungkin bahasa kita adalah diakonia, pelayanan diakonia, melayani orang-orang miskin. Filipus dipilih pelayanan diakonia ini, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Suatu hari Tuhan ngomong, bukan suatu hari, Roh Kudus ngomong sama Filipus, Filipus pergi kamu ke dekat kereta itu. Dia pergi ke kereta itu. Lah, orang Sri Kandake ini, pembesar ini, baca kitab Yesaya tentang semaraknya, dia tidak semarak, dia diserahkan segala macam, seperti domba yang diserahkan. Tiba-tiba kata-kata sederhana, si Filipus berkata begini, mengertikah engkau akan hal itu Tuhan? Terus Tuhan itu ngomong gini, kalau nggak ada yang ngasih tahu kepadaku, siapa yang bisa memberitahu aku? Akhirnya Filipus jelaskan. Ada orang bisa sama-sama punya firman, punya Alkitab, belum tentu lihat kebenaran yang sama. Mengerti maksud saya? Do you mudeng what I mean? Bisa paham ya? Kita bisa punya Alkitab, belum tentu yang dilihat itu bisa membenarkan kita. Kadang-kadang kita baca, apalagi kalau yang baca sedikit-sedikit, apa ini ya? Apa ini? Nanti hari pertama di situ, besok di situ, besok lusa di situ. Karena nggak ngerti-ngerti. Kita tuh perlu Roh Kudus. Kadang-kadang iseng, saya ketemu orang, buka satu perikop firman. Tiba-tiba saya bisa ngasih poin-poinnya. Poinnya ini, poin A, poin B, poin C. Loh, kok bisa begitu? Orang bilang jam terbang. Enggak. Saya yakin bukan jam terbang. Kadang-kadang kita itu pembicara pun, kadang-kadang mikir, kok bisa ngomong gitu ya tadi itu ya? Kok bisa ya? Kok bisa keluar itu yang keluar? Aku enggak pernah kepikirkan. Berarti itu Roh Kudus, karena dia adalah roh kebenaran. Kita itu bisa ngelihat gampang, ada orang ngomong gini, ada orang pelayan Tuhan, terus dia ngomong gini, saya ini kalau pergi pagi, ibadah pagi, gak ketemu Tuhan, di gereja yang sama. Tapi kalau sore hari bisa ketemu Tuhan. Mau tahu kenapa? Di pagi hari bersama istri gak ketemu Tuhan, di sore hari dengan selingkuhannya ketemu Tuhan. Saya mau tanya sederhana, kebenaran dari mana itu? Tahu ada istilah eksegesis sama esegesis, hampir mirip. Eksegesis itu bicarain kebenaran dari firman itu, membenarkan kita. Waktu baca firman, kita dibenarkan. Oh iya, aku gak boleh begini, aku gak boleh begitu. Makanya di Alkitab saya itu selalu ada tulisan warna biru, warna hitam, warna orange, merah. Merah itu warning, saya hati-hati ya, jangan sampai ke situ. Ada warna merah-merah di Alkitab saya ini. Ada hijau, orange, saya garis bawah di situ. Baca Alkitab itu bukan ingat, aku kok ingat Gata ya ayat ini ya, cepet Gata nih kayaknya. Enggak, saya baca ayat itu pasti ada tulisannya di sini. Samuel harus hati-hati ini. Orang ini, saya akan tulis poin-poin di situ, ingatkan diri saya. Tapi ada orang, itu tadi eksegesis itu adalah menarik ke dalam. Ketika kita tahu firman itu membenarkan kita. Tapi eksegesis, bahasa teologianya, itu menarik luar. Firman yang dibaca itu langsung dibuat untuk menyerang orang. Firman yang dibaca itu untuk apa? Untuk membenarkan perbuatan dosanya dia. Itu nggak boleh. Makanya dalam hidup ini perlu Roh Kudus. Alkitabnya boleh sama. Tapi kalau Anda tidak punya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, siapa yang bisa memberitahu kebenaran dalam hidupmu? Mengampuni, nggak mau, nggak salah. Belum tahu dia, utangnya banyak dia. Yang salah sama dia loh, utangnya cuma sedikit. Tapi karena kita tidak bisa lihat kebenaran, yang dilihat adalah kedagingannya. Suruh ngampuni, kok enak. Oh, melepaskan pengampunan, kok bisa. Tapi tiba-tiba datang ke Tuhan, galak bijama Tuhan. Nggak mungkin lah. Alkitab lo bilang, kalau kamu dalam membawa mesbahmu di hadapan Tuhan, terus ingat kesalahan orang lain, Anda ingat kesalahan orang lain, terus Anda tiba-tiba bisa menyembah Tuhan, nggak mungkin. Karena firman itu nggak mungkin menyangkal. Tuhan berkata, kalau kamu masih ingat kesalahan orang lain, taruh persembahanmu. Persembahanmu tidak akan diterima Tuhan. Berdamai dulu.
Setelah berdamai, baru persembahkan. Anda akan ketemu Tuhan. Jangan sampai Anda masih, aku mau tak hajar orang itu, mau tak pukul, tak bikin lebih susah pokoknya orang itu. Tiba-tiba Anda ngalami Tuhan, tuntunanmu. Tak cocok. Karena bukan kebenaran yang datang dalam hidupmu. Bisa ngerti maksud saya? Aduh, ada orang enggak sih di sini? Jam saya sudah habis loh, saya sudah minus 4 ini. Bisa enggak jamnya dimatiin? Kalau Roh Kudus tinggal, dia roh kebenaran. Dan yang luar biasa, dia itu bisa berbicara di depan kita. Saya enggak akan bahas itu, tapi nanti ibadah sore mungkin saya akan kupas itu. Dia akan bisa bicara ke depan. Oh bisa enggak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu sudah ada di depan kita. Kita tuh bisa ngerti. Saya pernah suatu hari lagi doa waktu menjadi gembala di kota Jember. Ya, di sini ada teman kita dari Jember juga. Saya kenal beliaunya. Suatu hari dalam doa-doa saya, itu tahun ke-6 pelayanan saya di kota Jember. Tiba-tiba ada satu suara di hati ini, Sidoarjo gitu. Saya tengking dalam nama Yesus, hai kedagingan pergi. Kan saya orang Surabaya, diutusnya ke Jember. Terus tiba-tiba dapat kata Sidoarjo. Bayangan saya ketika ngomong Sidoarjo, kan dekat sama Surabaya, bersebelahan. Disuruh pulang, papa mama saya ada di Surabaya semua. Saya bertengking, dalam nama Yesus kedagingan, enggak. Tapi Sidoarjo, saya ngomong sama istri saya, kok dikasih kata Sidoarjo ya? Itu sudah, 3 bulan kemudian, Pastor Philip telepon, Sam, gimana? Oh saya lagi di Surabaya, Ko Philip, kan manggil Ko Philip waktu itu, di Surabaya. Sam jangan kaget ya, kalau dibilang jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Kamu pindah Sidoarjo ya, siap. Kalau dibilang kaget, enggak kaget. 3 bulan yang lalu saya dapat kata Sidoarjo itu. Tuhan itu bisa bicara di depan kita, saudara. Aduh kalau Anda punya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, tidak ada yang Anda perlu takutkan. Situasi boleh berubah, keadaan kayak Elia yang penuh dengan Roh Kudus. Elia kan penuh dengan Roh Kudus. Zaman krisis, tiba-tiba dapat suara Elia tinggal di Sungai Kerit. Nanti aku akan memberi makan. Nggak masuk akal memberi makan burung gagak lagi. Burung gagak adalah burung paling rakus di dunia. Tapi Elia taat pergi ke situ. Makan minum dari Sungai Kerit, dapat pemeliharaan dari burung gagak yang kirim makanan. Bayangin burung gagak itu burung paling rakus di dunia. Gak boleh makan daging, dia hanya bawa daging itu kasihkan ke Elia. Itu makanya Tuhan itu bisa melakukan segala macam cara. Habis itu selesai air itu habis di Sungai Kerit. Elia pergi, aku akan memberi engkau makan di janda. Kan gak masuk akal di janda. Janda itu kalau ngomong Alkitab, janda itu adalah orang-orang yang perlu ditolong. Sudah janda itu pun perlu ditolong, gak mungkin. Kecuali kalau dibilang janda Lim Sulyong. Lu ngajak guyu pun juga gak guyu loh, heran lah saya. Ya, ini dead joke. Enggak, saya bercanda, enggak, maksudnya gini. Janda, tapi jandanya orang sukses, mungkin beda ya. Itu janda krisis. Makanan tinggal setepung, hanya diolah buat dia makan dengan anaknya makan, langsung habis. Tapi Elia datang ke situ. Dia datang dan berkata, beri aku makan. Kenapa kok dia berani yakin? Kalau secara kemanusiaan pasti dia tidak akan lakukan itu. Elisa, waduh itu hamba Tuhan yang respectful saya. Dia pingin untuk dirinya enggak, untuk orang lain. Abraham, kenapa dia diberkati? Dia enggak selalu untuk dia, kasih orang lain. Tapi Elia di waktu ini, karena dia disuruh Tuhan. Dia minta tepung itu, kasih aku dulu roti. Baru setelah itu, baru aku makan, kamu makan. Dan apa yang terjadi? Roti yang, tepung yang dipunya itu enggak habis-habis. Minyak yang dia punya enggak habis-habis. Apa yang saya mau kasih tahu? Selama ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Anda enggak perlu khawatir dengan masa depan. Karena dia sudah ada di depan kita, dia bicara di depan kita. Bahkan dia membenarkan kita, ini loh. Saya senang ada satu orang berkata gini, saya ini kadang-kadang keputusannya banyak salahnya. Tapi dia bilang gini, tapi Tuhan selalu membenarkan. Membenarkan ini bukan berarti Tuhan aku melakukan, enggak loh ya. Kadang-kadang kita kan dalam keputusan kan bisa salah memilihnya. Bukan memilih dosa apa tidak, pasti kita tahu tidak boleh berdosa, itu sudah pasti. Bahkan yang kalaupun orang itu jatuh dalam dosa, Tuhan pun bisa menginsafkan. Tapi sometimes dalam pilihan itu bukan ngomong tentang dosa dan tidak. Dalam pilihan-pilihan kehidupan kadang-kadang ini betul apa enggak ya, benar apa enggak ya. Kalau Anda punya Roh Kudus, dia akan menuntun kita.
dalam kebenaran. Kadang kita bisa salah, tapi Tuhan bisa ubah itu menjadi kemenangan bagi kita. Amin, saudara. Saya tidak punya banyak waktu. Anda diberkati Tuhan enggak? Ya, yang terakhir tunjukkan aja poinnya, saya nggak bahas. Yang keempat, kenapa Roh Kudus penting bagi kita? Oh, yang kedua, yang keempat belum, ketiga. Karena kita akan menerima kuasa. Nanti ya, sometimes saya akan khotbah. Kalau dia diberikan ke kita ada roh dunamos, performing miracles, increase from numbers, itu banyak. Yang keempat, pemberian yang terbaik yang keempat adalah dia akan memampukan kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ingat panggilan Tuhan atas hidup kita adalah menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan untuk gereja, no, bukan. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berkata, bagaimana kita bisa bersaksi? Mulai dengan satu ini aja, minta Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Nanti dia akan menolong. Sama kayak Filipus tadi yang saya katakan, dia pergi ke Sri Kandaki, dia jelaskan tentang mengertikah engkau tentang kitab Yesaya? Aku enggak mengerti, siapa yang bisa menjelaskan? Terus dia berkata, boleh enggak aku duduk di sini? Boleh. Ngobrol sama Filipus. Itu Filipus ngomong tentang pertobatan itu pasti. Tiba-tiba Sri Kandaki itu berkata, lihat ada air, itu ada air. Apakah keberatan kalau aku bisa dibaptis di situ? Langsung dikatakan, kalau Tuhan mau, mari. Itu penginjilan paling gampang menurut saya. Kalau baca tok gini gampang, tapi kalau Anda coba pikirkan di situ, ini kan pembesar, ada pengamanan, VVIP-nya pasti ada pengamanan. Kok bisa-bisanya Filipus bisa duduk satu kereta dengan pembesar ini? Jelaskan gampang sekali. Mari gitu apa yang terjadi? Baptis, Filipus baptis. Kok bisa gitu? Makanya kalau Anda punya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, menyaksikan Tuhan itu bukan perkara yang sulit. Menjadi saksi bagi Tuhan itu enggak sulit. Karena ada aja caranya. Karena Roh Kudus memimpin kita, saudara. Amin. Kalau Anda lihat gereja ini bertumbuh, Tuhan tambahkan satu persatu, praise the Lord, itu bukan karena manusianya. Tapi saya tahu pertama-tama pasti karena ada Tuhan. Tuhan yang memanggil Anda di sini, Tuhan yang mengubah hidup Anda. Hidup saya juga diubah. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus sehingga kita ada hari ini. Katakan amin. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Siapa yang mau mengalami karunia Roh Kudus? Coba ngomong sama diri sendiri berkata, itu adalah pemberian yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi kita.